Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Fidi Umaira, NIM 22002250. Saya izin menjelaskan tentang public relation, internal public relation. Ruang lingkup public relation sangat luas dan tidak lepas dari orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan dari ruang lingkup, public relation dibedakan menjadi dua, yaitu internal public relation dan external public relation. Meskipun nampak sama, keduanya memiliki perbedaan dalam menjalankannya. Pengertian internal public relation ini adalah bagian dari public relation perusahaan yang memiliki tanggung jawab membina dan mengelola hubungan dengan publik internal. Publik yang dimaksud di sini adalah kelompok individu yang terikat oleh kesamaan kepentingan dan terlibat dalam satu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam perusahaan, publik yang dimaksud adalah karyawan, pemegang saham, departemen, biro, serta unit terkecil dalam instansi atau perusahaan. Peran dan manfaat internal public relation. Salah satu pembeda utama dari internal public relation dan external public relation adalah fungsi dan peran atau manfaatnya. Beberapa peran dan manfaat dari internal public relation yaitu yang pertama, komunikasi internal yang efektif. Komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi seorang public relation. Tanpa komunikasi yang baik, seseorang public relation akan kesulitan dalam mencapai tujuan yang ditargetkan. Nah, setiap organisasi apapun itu pasti memiliki visi dan misi yang harus dikomunikasikan secara internal. Karena hal inilah, public relation harus mampu membangun komunikasi yang efektif secara internal atau secara eksternal. Yang kedua, mempromosikan budaya perusahaan. Ini adalah salah satu peran dari internal public relation yang ditujukan untuk para anggota baru yang masuk dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi karyawan. Seorang public relation harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara vertikal atasan dengan karyawan dan horizontal karyawan dengan karyawan. Yang keempat, ada mengelola perubahan dalam krisis. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh public relation untuk memaksimalkan kinerja perusahaan yakni dengan melakukan perubahan atau restrukturisasi serta melakukan pencegahan terhadap krisis. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan atau melakukan sosialisasi kebijakan yang baru. Yang kelima, meningkatkan citra eksternal sebuah perusahaan dengan komunikasi internal yang baik tentu memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik ini berdampak pada citra eksternal dari perusahaan dan tentu saja dampaknya akan meluas pada berlangsungnya sebuah usaha. Hubungan dengan publik karyawan. Kegiatan ini menitikberatkan pada hubungan antara pimpinan perusahaan dengan karyawan atau publik karyawan. Beberapa contoh kegiatannya ialah penempatan dan pemindahan karyawan dari satu divisi ke divisi lainnya, penerimaan pegawai baru, kenaikan pangkat serta kondut karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, pensiun serta memberi jaminan sosial. Hubungan manusiawi. Kegiatan internal public relation ini berfokus pada hubungan yang sifatnya manusiawi. Artinya, public relation berupaya menciptakan atau membentuk hubungan manusiawi antara manajer perusahaan dengan publik karyawan. Tujuan human relation ialah menumbuhkan kepercayaan dalam diri publik karyawan, khususnya saat mereka dihadapkan pada permasalahan kerja yang dihadapinya. Seringkali upaya ini dilakukan lewat bimbingan atau public relation counseling. Hubungan dengan publik buruh adalah upaya public relation untuk memelihara hubungan baik antara manajer serta publik buruh serta proses kerjanya menjadi lebih efisien dan efektif. Hubungan dengan publik pemegang saham atau
stakeholder relation. Kegiatan internal public relation ini bertujuan menciptakan rasa saling pengertian serta kerjasama antara publik pemegang saham dengan manajemen yang dijalankannya. Adapun fungsi internal public relation yang pertama yaitu mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen pada karyawan. Yang kedua, menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen. Yang ketiga, membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajer, dan direksi. Yang keempat, membantu peningkatan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi perusahaan antar karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.